sendiri. Bahar dulu ngomong, Fuad kalau misalnya nggak ada bapak moyang aneh masih nyembah pohon. Kualat satu klan. Pak Mawardi begitu, kualat satu klan. Sekarang wah, lu lihat sendiri. Kalau makanya itu kalau gua rasa tuh Allah tuh sayang banget tuh sama yang namanya Gus Fuad. Hati-hatilah sama Gus Fuad. Makanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini, WhatsApp Malasan Internasional. Apakah anda masih males dalam melakukan maksiat? Alhamdulillah kalau ente dikasih kemalasan untuk berbuat maksiat. Mr. Presiden ngasih kode keras bahwa dia itu tuh mendukung perjuangan Gus Fuad dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat pesantren Gus Fuad saya menyerahkan buku kenang-kenangan tulisan Pak Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Pak, terima kasih. Semoga ini akan bermanfaat dan kita dukung perjuangan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia akan menjadi negeri yang makmur, yang sukses dan jaya. Dan insya Allah di bawah Presiden Prabowo, Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa di dunia. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Untuk sampaikan salam hormat dan takdim keluarga besar pesantren saya kepada Pak Prabowo. Kita sudah jadi fan-nya Pak Prabowo itu sejak beliau masih aktif bertugas. Dan saya yakin kita punya Pak Prabowo sebagai presiden, itu cita-cita proklamasi insya Allah akan menjadi nyata, menuju Indonesia Emas insya Allah akan menjadi nyata. Amin. Amin. Baik, demikian dari saya. Terima kasih Gus Fuad. Siap. Sudah menerima saya dengan baik. Siap. Dan ini akan menjadi satu kebanggaan insya Allah bagi saya. Dan insya Allah Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan insya Allah ini kita bisa berkumpul bertemu dengan beliau. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih. Nggih, nggih. Jadi intinya itu tuh Pak Presiden itu tuh peka dengan keadaan masyarakat di bawah gitu. Pak Presiden itu tuh peka dengan politik dalam negeri gitu. Gus Fuad dan kawan-kawan itu tuh membongkar kedok-kedok manusia-manusia penjual agama tuh ya. Manusia yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan juriahnya Rasulullah untuk membuat kocar-kacir negara kita, untuk bikin puyeng negara kita gitu loh ya. Jadi manusia-manusia bangsat ini manusia-manusia biadab ini ternyata tuh diimpor sama Belanda tuh ya, didatengin tuh dari Yaman ke Indonesia. Di Indonesia itu dia tuh dikasih gelar-gelar tuh ya, ada yang jadi kapiten lah, ada yang jadi inilah, ada yang jadi itu apa segala macam. Bahkan tuh Bagus Mogi itu sama Mas Rifki Julkarnain tuh kemarin ngobrol tuh ya, ternyata tuh yang mengkhianati Pangeran Diponegoro itu tuh dari klannya Mbak Alawi juga. Jadi emang ini klan pengkhianat gitu ya. Ini klan tukang ngacak-ngacak negara gitu ya. Ini klan yang bikin negara Indonesia itu nggak bisa merdeka seutuhnya gitu loh. Ini klan yang bikin negara kita itu tuh merasa bahwa Rasulullah itu tuh ternyata tuh orangnya tuh nepotisme banget gitu ya, bahwa Rasulullah itu orangnya tuh pendendam ya, bahwa Rasulullah itu orangnya itu tuh penyayang keluarga gitu. Ternyata nih dengan adanya Gus Fuad, Kiai Imad dan yang lain-lain ngebongkar tuh kebiadaban klan Ba'alawi ini nih. Ternyata Rasulullah tuh nggak kayak begitu gitu. Ternyata Rasulullah itu tuh nggak nepotisme loh. Ternyata Rasulullah itu penyayang banget sama umatnya gitu. Ternyata Rasulullah itu tuh keren banget gitu loh. Dengan adanya kiai-kiai ini nih, akhirnya tuh kita tuh semakin cinta dengan Rasulullah gitu. Jadi nggak ada lagi tuh pengkasta-kastaan tuh di dalam agama kita sendiri gitu loh. Jadi akhirnya tuh ketahuan bahwa klan ini adalah klan terbangsat ya, dan klan tersesat. Bahkan kata Pak Kiai ini kalau bisa tuh dia tuh mendirikan agama sendiri, karena ini
ini bukan sekte, ini agama baru gitu loh ya. Jadi dia umrohnya aja tuh ke Tarim. Nah gue bingung tuh, umrohnya ke Tarim tuh yang dikelilingin tuh ya apaan gitu ya. Kalau di Mekah kan yang kita keliling Ka'bah gitu. Kalau sa'i kita kan jalan-jalan tuh ya dari Bukit Sofa tuh ke Bukit Marwah tuh ya, lari-larian kecil. Terus tawafnya juga di Ka'bah. Terus kalau ziarah juga ke makam Rasulullah. Jadi kita kalau umroh itu tuh pasti ke Mekah dan Madinah. Kalau dia umrohnya tuh ke Tarim ya, yang ditawafin tuh ternyata tuh makamnya pakai mukodam yang naik kambing tuh 70 kali mi'raj gitu ya, satu. Terus kedua, sa'inya itu tuh di mana gue juga bingung, apa di tempat main perosotannya pakai mukodam apa gimana gitu. Ketiga ziarahnya tuh dia kemana gitu ya. Jadi nggak ada yang penting banget gitu ya, sejarah-sejarah orang-orang Islam tuh ada di Hadramaut itu gitu ya. Jadi, dengan Pak Kiai ini, Gus Puat dan kawan-kawan ngebongkar ini semua emang nggak gampang sih ya. Pertama-tamanya tuh kita semua tuh diserang semua apa segala macam. Karena ini nih udah mendarah daging gitu loh. Ini tuh udah masuk ke alam subconscious mind gitu. Bahwa dia tuh jurian Nabi, bahwa dia itu bisa berlaku seenaknya di bangsa Indonesia tuh udah masuk ke alam bawah sadarnya bangsa-bangsa di Indonesia. Akhirnya secara kontinu pelan-pelan akhirnya banyak yang muhibin pada sadar, terutama muhibin yang cintanya terlalu gede. Akhirnya dia merasa dijanatin. Akhirnya dia lah yang paling gila tuh ngelawan tuh klan-klan anjing-anjing Belanda dari Yaman ini gitu loh. Sekarang nih Habib ini udah nggak bisa ngebacot seenaknya gitu ya. Karena gue lihat tuh presiden gue tuh tegas banget gitu ya. Takut dia, jiper gitu, nyalinya itu jiper. Dulu waktu zamannya Jokowi kan, Pak Jokowi kan orangnya sabar banget ya. Kalau yang ini dia kagak berani gitu. Dia macam-macam sedikit udah masuk kandang. Kita semua nih ya nggak ada yang bayar. Jadi Pak Kiai Imat apa segala macam tuh nggak dibayar sama siapapun, ya kan? Dan ini kita tergerak tuh pakai hati nurani gitu. Jadi kita ini bergerak berdasarkan gue diajarin tuh supaya cinta sama anak cucu gue, supaya cinta sama bapak moyang gue, sama Pak Kiai. Cara cinta gue sama bapak moyang gue, sama nenek moyang gue, sama anak cucu gue ya kayak begini gitu loh. Jadi kita itu cinta sama tanah air kita cinta sama bangsa kita cinta sama Pancasila. Gue tadi nanya kok mendewa-dewakan banget Pancasila gitu. Pancasila itu tuh jelmaan dari Piagam Madinah Zaini gitu. Rasulullah itu tuh bapak kemanusiaan, bukan bapak agama. Gue diajarin begitu tuh sama Pak Kiai itu, sama Gus Fuad gitu. Jadi kalau orang-orang yang ngatain Gus Puat itu begini-begini, lu lihat sendiri, Bahar dulu ngomong, Fuad kalau misalnya nggak ada bapak moyangannya masih nyembah pohon, kualat satu klan. Pak Mawardi begitu, kualat satu klan. Sekarang lu lihat sendiri, kalau makanya itu kalau gua rasa tuh Allah tuh sayang banget tuh sama yang namanya Gus Puat. Hati-hati lah sama Gus Puat. Makanya itu presiden gua tuh ngasih sesuatu sama Pak Kiai itu udah bener tuh tracknya tuh. Kayaknya presiden gue tuh hatinya tuh sensitif banget, tahu gitu bahwa yang disayangin Allah adalah Gus Puat dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.